Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Apa kabar pemirsa Jogja TV? Senang sekali saya Rina Arum bisa berjumpa dengan Anda. Tentunya di program Anjang Sana Wakil Rakyat. Dan hari ini kita akan menyaksikan bersama, kita akan mengikuti kegiatan dari Komisi D DPRD Kabupaten Bantul. Seperti apa? Ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi D, yang kami hormati Bapak Ibu anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bantul, yang kami hormati teman-teman dari Rumah Sakit Panembahan Senopati. Selamat datang kepada Bapak Ibu Komisi D DPRD Bantul yang akan melaksanakan kunjungan sebagai mitra dari Rumah Sakit Panembahan Senopati untuk melihat bagaimana pelayanan yang ada di Rumah Sakit Panembahan Senopati. Rumah Sakit Panembahan Senopati mungkin dapat kami sampaikan sedikit bahwa kami bercita-cita menjadi rumah sakit yang unggul, berkualitas, dan menjadi pilihan utama masyarakat. Tentunya untuk itu kami berusaha untuk meningkatkan sarana prasarana, sumber daya manusia, sistem pelayanan dan sebagainya. Tetapi tentunya kami dengan beberapa keterbatasan masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Untuk itu kami mohon nanti arahannya dan masukan-masukannya demi kebaikan dan peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Panembahan Senopati ini kepada Bapak Ketua beserta anggota untuk memberikan masukan dan arahannya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Direktur beserta jajaran bahwa kami dari DPRD Kabupaten Bantul dari Komisi D diterima di ruangan ini. Yang selanjutnya untuk silaturahmi saya bersama anggota DPRD Kabupaten Bantul. Yang pertama akan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Rumah Sakit Panembahan Senopati di Bantul ini karena atas perjuangannya mulai tahun 2020, 21, 22 terkait dengan COVID, sehingga Bantul ini cepat untuk mengurangi atau menuntaskan COVID. Selanjutnya perlu saya sampaikan kepada Pak Direktur bahwa Rumah Sakit Panembahan Senopati ini adalah satunya rumah sakit yang bermitra dengan DPRD Kabupaten Bantul, Komisi D, sehingga kami serumpungan betul-betul ingin mengetahui rumah sakit ini karena Rumah Sakit Panembahan itu sebagai rumah sakit unggulan di Kabupaten Bantul. Tentunya ini nanti akan diwujudkan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Tentunya juga di dalamnya bagaimana pelayanan dari perawat, dari bidan, dari dokternya, dari administrasinya ini betul-betul bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat Bantul terkhusus ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya mendengar bahwa pasien yang ada di Kabupaten Bantul ini tidak hanya datang dari Bantul, tetapi dari Kulon Progo ada, dari Gunung Kidul ada, dari kota Sleman ada. Inilah yang harus kita pertahankan pelayanan dan semuanya. Dan tentunya unggul-unggulan di Poli, di yang lainnya, tentunya ini sudah mempunyai nama bahwa peralatan yang ada di rumah sakit ini alat yang bisa dikatakan unggul dibanding pada rumah sakit yang lainnya. Dan Komisi D ini ingin betul tahu yang sebenarnya bagaimana
dari pelayanan, dari bulan poli, peralatan yang ada di sini. Ingin meyakinkan sehingga kedepannya rumah sakit ini menjadi unggulan betul dan menjadi pelayan masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat bisa terpuaskan dengan baik. Tujuannya apa? Rumah sakit ini nanti akan bisa menjadi dicintai oleh masyarakat Kabupaten Bantul dan sekitarnya karena atas pelayanan yang sebaik-baiknya yang diberikan masyarakat. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, sehingga nanti saya minta tanggapan, juga saya ingin melihat sebenarnya seperti apa di rumah sakit ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendaftaran anjuran pendaftaran mandiri Bapak. Jadi ini pasien mencoba untuk scan barcode, kemudian struk beli Bapak pasien ini akan mencetak struk APM, apa SKDP atau lembar SEP. Kebetulan Bapak ini mau cetak surat keterangan kontrol. Oh iya, jadi dengan alat seperti ini bisa mempercepat bagi pengunjung untuk pendaftaran dan lain sebagainya. Siap, nah, yang perlu saya tanyakan Bu, ketika masyarakat ini tidak beres, siapa yang akan menuntun nanti akan mendampingi? Di anjuran pendaftaran mandiri ini ada petugas nanti akan dibantu oleh satpam, teman-teman satpam secara bergiliran atau teman-teman dari unit informasi akan membantu bagi pelanggan untuk melakukan pendaftaran mandiri. Jadi artinya bahwa di Rumah Sakit Penambahan Senopati ini dengan alat seperti ini memudahkan masyarakat yang ingin mendaftar ini akan lebih cepat. Baik, dan dari pihak rumah sakit sendiri ini juga ada pendampingan ketika masyarakat yang tidak bisa. Betul. Cukup gini atau kemudian masih ada dilengkapi manual apa cukup dengan satu pelayanan ini? Kalau dengan alat yang ini Bapak, ini sudah all in. Di sini sudah ada untuk scan barcode-nya, kemudian ada finger scanner karena ada beberapa pasien kronis, misalnya jantung, itu dari BPJS mengharuskan pasien itu harus finger. Jadi beliau harus fingerprint, ya. Dan kemudian untuk yang baru, pasien itu akan pemeriksaan lagi, tetapi dengan membawa rujukan yang baru, tidak perpanjangan itu, mereka bisa langsung mencetak SEP sendiri, surat eligibilitas pasien. Jadi tidak harus nunggu antrian di meja. Jadi setelah mereka cetak SEP, langsung ke klinik yang dituju. Jadi memotong antrian. Memotong antrian. Kita masuk di Poliklinik Bedah Terpadu. Poliklinik Bedah Terpadu itu pengembangan dari poliklinik atau rawat jalan yang di sebelah timur dan lantai 2. Untuk bedah terpadu di sini ada 4 pelayanan: bedah umum, bedah vaskuler, bedah urologi, dan ortopedi traumatologi. Jadi semuanya yang sebelumnya terpisah-pisah kemudian sekarang dijadikan satu di sini. Dan pasien semuanya terkumpul di sini untuk pasien bedah. Semua jenis bedah ini sudah bisa dipusatkan di sini ya? Semuanya di sini. Dan nurse station-nya juga semuanya jadi satu, Pak. Pendaftarannya di sebelah kanan, nurse station-nya sebelah sini. Jadi kalau pasien dipanggil langsung masuk, dia langsung masuk ke kliniknya. Jadi akan lebih memudahkan pasien untuk antrian dan untuk masuknya. Oke, terima kasih, bagus banget ini poliklinik dan bersih. MRI ini alat, apakah semua rumah sakit di Jogja ini semua ada atau bagaimana? Dan bagaimana mengenai tentang alat dari MRI ini, Bu? Oh ya, baik. Untuk MRI belum semua rumah sakit punya. Untuk wilayah area selatan
Untuk Bantul wilayah selatan ini kebetulan MRI kita yang punya gitu untuk area yang selatan gitu. Sehingga untuk Gunung Kidul yang area selatan atau yang area Purworejo atau Kulon Progo gitu masih merujuknya ke kita. Oh, gitu. sampai Kulon Progo nyampe Bantul. Masih ke sini. Purworejo juga Bantul ya. Masih ke sini gitu. Karena alat ini belum semua rumah sakit punya, dan keunggulannya hasil pemeriksaannya lebih detail. Hasilnya lebih detail, jadi lebih tampak sekali. Jadi ini kenapa, ini harus nantinya bagaimana gitu. Sebagai rujukan diagnosa amat sangat bagus. Ya bagus banget, ternyata Bantul ini lebih komplit pelayanannya, alatnya, sehingga dari Purworejo, dari Kulon Progo yang lainnya pun bisa datang ke Bantul. Pesan saya layani dengan baik. Amin, siap, insya Allah. Saya Dr. Agus, Pak. Ya, Pak Dokter yang pesankan terima kasih. Pak, bisa dijelaskan supaya ini masyarakat juga tahu bahwa semacam apa yang ditangani kalau masyarakat bukan tidak tahu. Yang ditangani itu adalah pasien-pasien dengan kanker, terus kemudian pasien-pasien yang dengan kelainan-kelainan darah. Itu yang ditangani di unit hematologi onkologi. Sekarang ini dokter, kanker ini kan bagi masyarakat itu penyakit yang sangat ditakuti sekali. Leres. Sampai sejauh mana dokter dalam penanganan kanker-kanker yang di situ, kanker yang ganas, yang lainnya, kemungkinan keberhasilannya juga sangat oke sekali ya. Nah, saat ini kan kemajuan pengobatan dalam terapi kanker itu kan sudah cukup maju. Sehingga kalau pada pasien-pasien dengan stadium yang awal, targetnya adalah sembuh ya. Jadi kalau stadium 1 sampai stadium 3 itu kita target pengobatan untuk penyakit kanker itu adalah sembuh total kuratif. Nah, memang kalau untuk stadium 4 memang sampai saat ini konsepnya masih paliatif. Sehingga untuk dengan target kesembuhan memang kalau stadium 4 kita targetnya hanya paliatif. Tapi kalau untuk stadium awal insya Allah sembuh targetnya. Dokter menyampaikan stadium 4. Bagaimanakah ketika masyarakat ini baru stadium 1 atau baru maju ke 1? Sebaiknya harus bagaimana? Nah, deteksi dini, Pak. Itu yang programnya memang mungkin masih belum bisa berjalan dengan baik. Jadi screening, deteksi dini, misalnya untuk pasien kanker payudara mamografi secara rutin. Terus kemudian kalau pasien yang memang ada resiko kanker serviks, ya pap smear secara rutin seperti itu. Terus kemudian untuk yang misalnya beresiko untuk terjadi kanker usus besar, ya memang harus ada pemeriksaan ya feses atau kotoran darah samar. Nah, itu sebenarnya bisa juga dilakukan di sini semua. Artinya paling tidak juga perlu sosialisasi kepada masyarakat bahwa deteksi dini ini sangat penting sekali sebelum nanti terjadi sesuatu. Betul. Harapan kami nanti Rumah Sakit Panembahan Senopati ini menjadi pelayanan yang terbaik, masyarakat juga akan merasa terpuaskan. Sampai saat ini dari rumah sakit sudah memberikan alat apa saja yang itu bisa membantu dokter untuk dalam pengobatan pasien? Kalau saat ini obat-obat kemoterapi insya Allah sudah disediakan rumah sakit dengan cukup baik ya. Cukup baik ya. Ya, terus kemudian juga kita juga bisa melakukan pemeriksaan sumsum tulang. Dari rumah sakit juga sudah memfasilitasi untuk pemeriksaan sumsum tulang atau BMP. Terus kemudian juga sarana pengoplosan ini untuk kemoterapi juga sudah baik. Terima kasih Pak Dokter. Dan saya mohon titip layani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Dokter. Unggulan di sini untuk ruang bersalin ini daripada yang setahun, 2 tahun, apa yang bisa timbulkan ruang bersalin ini? Ya, jadi kalau ruang ini yang jelas kita sarana prasarananya lebih banyak. Ruangannya relatif representatif, jadi ada yang ruang isolasi secara terpisah ada di situ, sehingga seandainya maaf COVID dan sebagainya itu bisa kita layani. Yang selama ini kadang jadi masalah. Jadi untuk penyakit-penyakit yang harus membawa misalnya penyakit menular bagi kami tidak masalah ya sekarang.
ada ruang khusus itu ya. Dan kami bisa menerima dalam waktu bersamaan banyak pasien karena waktu dulu kan kita hanya 6 ya, 6 bed aja. Kita sekarang sudah 9, bahkan sebenarnya kalau dipaksakan bisa sampai 12 bed, sehingga bisa hampir 2 kali lipatnya. Sehingga mudah-mudahan tidak terjadi lagi mau merujuk ke sini itu tidak bisa terujuk. Bu Dokter, untuk di HD ini apa keunggulan dan pasien merasa terpuaskan, apa kira-kira alat yang diunggulkan sebelum kita masuk di sana? Oh ya, keunggulan dari hemodialisa Rumah Sakit Panembahan Senopati yang pertama kita menggunakan alat single use, jadi sekali pakai. Sekali pakai. Kemudian untuk yang manajemen anemia untuk mengurangi transfusi, kami juga menggunakan sesuai dengan prosedur Vernevri dan Kemenkes. Jadi kami menggunakan suntikan namanya erythropoietin, itu kami berikan ada yang seminggu 2 kali, ada yang seminggu sekali sesuai dengan hasil laborat pasien. Kemudian kenyamanan ruangan kami full AC, kemudian full TV, bahkan seperti toko elektronik kan semuanya nyala gitu. Jadi artinya bahwa pasien juga merasa enak, nyaman gitu ya, Bu Dokter ya. Bu Dokter, dalam ini kapasitasnya untuk berapa pasien ini? Kapasitas. Untuk di sini kami punya 50 mesin, 50 bed, tapi terbagi yang ada di ruang tindakan HD ini 47 bed, 47 mesin, kemudian 3 ada di ruang intensif. Ibu Dokter, pasien Bantul, di luar Bantul ada enggak kira-kira? Ada banyak ya. Banyak, bahkan Gunung Kidul ya, yang sebelah sini ke tempat kita, Kulon Progo juga sini. Kulon Progo juga masuk di sini, oke. Masih di Anjang Sana Wakil Rakyat, dan saat ini saya sudah bersama dengan beliau-beliau yang tentunya sangat luar biasa sekali. Saya ingin menyapa terlebih dahulu, beliau adalah Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bantul, yaitu Bapak Suratman. Apa kabar Bapak? Sehat luar biasa Pak ya. Dan tentunya juga bersama dengan Bapak Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bantul, yaitu Bapak Yasmuri. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pokoknya sehat selalu Bapak ya. Dan tentunya juga sudah bersama dengan Direktur RSUD Panembahan Senopati. Beliau adalah Bapak Sidik. Apa kabar Bapak Sidik? Baik, sehat luar biasa ya Pak ya. Dan juga sudah ada Ibu Siti. Beliau adalah Humas dari RSUD Panembahan Senopati. Apa kabar Ibu? Baik. Sehat ya, luar biasa. Dan juga bersama dengan jajaran dari Komisi D DPRD Kabupaten Bantul yang tentunya luar biasa sekali. Baik, dan saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Suratman. Bapak, untuk hari ini nih, kegiatannya apa nih Pak? Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa setia Jogja TV yang ada di rumah yang saat ini sedang menyaksikan Pak. Monggo silakan. Ya Mbak, setelah kegiatan pada hari ini dari Komisi D DPRD Kabupaten Bantul pada hari ini mengunjungi Rumah Sakit Panembahan Senopati yang ada di Kabupaten Bantul. Karena Rumah Sakit Panembahan Senopati Kabupaten Bantul ini adalah bagian dari mitra Komisi D DPRD Kabupaten Bantul. Sehingga kami datang bersama teman-teman jajaran Komisi D. Tadi sudah ketemu Pak Direktur, sudah disampaikan Pak Direktur tentang poli-poli dan lain sebagainya. Ternyata setelah kita melihat di rumah sakit ini, wah hebat sekali. Baik itu penunjang kesehatannya, dari medisnya, dokternya, sangat hebat sekali. Tadi kita temukan beberapa disampaikan oleh Pak Direktur beserta jajaran bahwa ada beberapa alat yang ini belum bisa dimiliki oleh rumah sakit di Yogyakarta. Terutama untuk alat apa tadi Bu yang tadi kita lihat yang belum bisa semuanya di RAI itu belum bisa. Artinya bahwa rumah sakit di Panembahan Senopati ini artinya sangat komplit sekali alat-alatnya, dan sudah kita lihat di beberapa tadi di pencucian darah ini sangat bagus sekali, apalagi punya 50 tempat dan tadi pelayanannya juga sangat bagus, tempatnya bersih. Nah, pesan saya
pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Insya Allah rumah sakit ini menjadi nilai baik untuk di masyarakat Kabupaten Bantul dan sekitarnya. Itu saja Mbak yang saya sampaikan. Amin. Nah ini saya ingin ke Bapak Sidik. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Suratman bahwa tentunya RSUD Panembahan Senopati ini kan memiliki banyak sekali pelayanan sangat luar biasa. Nah mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi nih Pak untuk keunggulan dari RSUD Panembahan Senopati dibandingkan dengan rumah sakit lainnya Pak, monggo. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kami pada prinsipnya akan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kami ada beberapa unggulan yang mana salah satunya adalah rawat inap untuk Connect. Yang mana kami unggulannya adalah kesehatan ibu dan anak. Hal ini sesuai dengan target kinerja di bidang kesehatan untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Selanjutnya kami juga mempunyai alat-alat yang cukup canggih, sehingga harapan kami pelayanan bagi masyarakat itu lebih akurat dan tepat. Juga kami punya fasilitas-fasilitas seperti ruangan HD dengan 50 tempat tidur, yang mana itu cukup besar, sehingga pada saat ini masyarakat Bantul khususnya itu sudah tidak antri lagi kalau mau melakukan hemodialisis. Berbeda dengan mungkin 3-4 tahun yang lalu harus jadwalnya HD, tetapi karena peralatan terbatas harus antri. Hal ini sudah bersyukur tidak terjadi lagi. Kami dalam rangka keunggulan kami juga menyekolahkan beberapa dokter spesialis ke subspesialis. Ada beberapa subspesialis yang akan kami sekolahkan dan sudah kami sekolahkan, sehingga nanti akan menambah kemampuan pengetahuan untuk dalam rangka pelayanan. Termasuk dalam dokter spesialis kami juga dokter umum kita sekolahkan untuk spesialis, sehingga nanti pada saatnya kita selalu berusaha untuk rumah sakit ini lebih baik lagi untuk melayani masyarakat di Kabupaten Bantul khususnya dan DIY dan sekitarnya pada umumnya. Wah, luar biasa sekali. Jadi tidak hanya tempat pelayanan saja, tapi dokternya, perawatnya juga gimana caranya diberikan pendidikan nih Pak ya, semakin diasah lagi untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Bantul ya Pak ya. Nah ini saya ingin ke Ibu Siti, tadi kan saya sempat mendengar bahwa tentunya di RSUD Panembahan Senopati ini memberikan pelayanan yaitu pendaftaran mandiri ya, dimana kadang kalau kita ke rumah sakit suka agak bete ya, udah nggak enak badan tapi antrinya tuh aduh lama banget. Nah ini mungkin bisa diceritakan sedikit tentang pendaftaran mandiri ini seperti apa Ibu? Baik, tadi kalau di depan pintu masuk kita sediakan anjungan pendaftaran mandiri, yaitu berfungsi untuk kita mendaftarkan atau check in di situ, mendaftarkan baik kalau misalnya pasien kronis bisa langsung finger dulu, kalau pasien yang dengan membawa rujukan baru, jadi dia sudah pasien di sini, dia pasien rutin, kemudian saat itu dia membawa rujukan baru dari vaskes sebelumnya, itu bisa mencetak surat eligibilitas pasien secara mandiri di mesin itu, gitu. Jadi tidak harus ke meja pendaftaran. Kalau misalnya sudah bisa mencetak surat eligibilitas di depan, itu langsung menuju ke klinik pemeriksaan yang dituju. Jadi tidak harus lagi mengantri lagi, tidak perlu. Karena mereka sudah check-in dengan nomor pendaftarannya. Dan sebelumnya juga mungkin sudah mendaftar secara online melalui aplikasi Sri Kandi. Sistem registrasi lan informasi Kandi daftar mandiri. Jadi kalau sudah daftar mandiri, di situ sudah ada sebenarnya jamnya. Jamnya nanti check-in pukul berapa, nanti masuk jam berapa di klinik itu sebenarnya sudah tertera. Jadi sebenarnya kita ingin mempermudah masyarakat dalam melakukan pemeriksaan, gitu. Pasien itu biar tidak terlalu lama menunggu antrian hanya pendaftaran seperti itu. Jadi datang kalau bisa langsung bisa masuk untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk langsung bisa ditangani ya Bu ya. Nah tadi kalau untuk MRI sendiri nih, ini kan hanya ada di beberapa rumah sakit. Nih, ini untuk yang bisa menikmati atau menggunakan fasilitas ini apakah hanya masyarakat Kabupaten Bantul saja atau memang seluruhnya bisa ini Bu? Ya baik, masyarakat
dimanapun bisa melakukan itu dengan nanti pengantar dari dokter pemeriksa sebelumnya. Jadi untuk dimintakan penunjang untuk radiologinya. Jadi kalau dengan MRI itu lebih spesifik mana sih yang sakit gitu, dan hasilnya pun lebih rinci, lebih detail, sehingga pengobatannya pun lebih akurat gitu. Dan masyarakat pun tidak hanya dari masyarakat Bantul saja, tetapi juga masyarakat dari luar Bantul pun juga kita layani. Jadi kalau MRI memang salah satu keunggulan layanan rujukan juga. Gitu. Kami juga menerima rujukan dari rumah sakit lain, jadi rujukan parsial bagi rumah sakit lain yang merujuk untuk pemeriksaan dari MRI dari pasiennya. Benar sekali. Berarti dan MRI sendiri itu juga sekarang juga sudah dijamin oleh BPJS gitu. Jadi lebih enak. Lebih enak. Sebenarnya tidak hanya untuk masyarakat Bantul saja, masyarakat di luar Bantul pun juga bisa nanti mendaftarkan dengan surat rujukan juga ya Ibu ya. Nah, saya ingin ke Bapak Yasmuri nih Pak. Tentunya tadi sudah meninjau beberapa lokasi-lokasi nih Pak. Menurut Bapak mungkin apa nih Pak yang perlu ditambahkan lagi untuk Rumah Sakit RSUD Panembahan Senopati untuk lebih baik dan lebih baik lagi Pak? Baik, jadi sebelumnya bahwa Rumah Sakit Panembahan Senopati ini punya harapan bisa menjadi rumah sakit pilihan utama oleh masyarakat. Tadi sudah disampaikan dari pendaftaran sampai dengan alat-alat yang modern luar biasa. Tetapi tentu tidak puas dengan hal yang seperti itu. Perlu masih ditambah lagi bagaimana bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Contoh tadi ada beberapa alat yang mungkin sudah agak lama, perlu mendapatkan perhatian supaya nanti alat-alat yang lama itu sebelum rusak sudah diperhatikan sedemikian rupa sehingga sudah disiapkan untuk kelangsungan dari alat itu. Jangan sampai kemudian rusak baru diperhatikan. Sebelum rusak harus sudah diperhatikan kembali supaya nanti ini bisa melayani secara terus-menerus kepada warga masyarakat. Dan beberapa tentu saya mengapresiasi kreasi dan inovasi dari rumah sakit ini yang sudah luar biasa. Baik. Terima kasih Bapak, Ibu yang sudah menyempatkan waktu, kita sudah ngobrol-ngobrol dan semoga nantinya kita akan semakin bisa memberikan pelayanan yang sangat maksimal untuk masyarakat khususnya Kabupaten Bantul dan tentunya Komisi D DPRD Kabupaten Bantul bisa menjadi garda terbang ya untuk aspirasi masyarakat. Baik, terima kasih. Pemirsa, baru saja Anda saksikan bersama Anjang Sana Wakil Rakyat dan tentunya tadi kita sudah mengetahui bersama tentang kegiatan Komisi D DPRD Kabupaten Bantul mengunjungi RSUD Panembahan Senopati tentunya dengan harapan bisa memberikan pelayanan maksimal untuk masyarakat khususnya Kabupaten Bantul. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan Anjang Sana Wakil Rakyat. Saya Rina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.